kita akan diskusi tadi di sistem respirasi itu apa aja diagnosisnya? Persian jalan napas tidak efektif. Terus yang kedua, gangguan pertukaran oksigen, gangguan ventilasi spontan, pola napas tidak efektif. pola napas tidak efektif. Oke, sekarang kita bedakan. Jika kasusnya nanti bicara tentang seseorang yang mengalami gangguan pernapasan, kemudian keluar hasil analisa gas darah, hasil analisis gas darah yang menunjukkan bahwa adanya asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik, misalnya gitu ya, gangguan pernapasan yang dibuktikan dengan adanya hasil analisis gas darah, maka diagnosis yang paling tepat kita angkat apa? Gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas. Nah, gitu ya. Jadi gangguan pertukaran gas. Kemudian nanti muncul pertanyaan berikutnya, apa luaran keperawatannya? Pertukaran gas, Pak. Pertukaran gas luarannya. Jadi yang pertama kita lihat adalah masalahnya masuk dalam kategori apa? Tadi respirasi, kategori fisiologis, subkategori respirasi, kemudian baru kita masuk ke diagnosisnya. Coba kita lihat gangguan pertukaran gas di 160 ya. Jadi nggak mungkin hafal semua teman-teman, yang dihafalin paling 1-2 aja, nggak usah hafal semuanya. Nanti lama-lama baru hafal. Nah, gangguan pertukaran gas itu luaran utamanya adalah pertukaran gas. Kemudian ada luaran tambahan, keseimbangan asam basa. Nah, kapan kita menggunakan luaran tambahan keseimbangan asam basa? Halo teman-teman, kalau nanti diminta apa luaran tambahannya? Kapan kita menggunakan luaran tambahan sebagai keseimbangan asam basa sebagai luaran tambahan? Jika hasil analisis gas darahnya menunjukkan adanya gangguan keseimbangan asam basa. Nanti tindakan kolaboratifnya nanti ke arah koreksi asam basanya. Oke. Tadi data apa saja yang perlu kita lihat? Coba dibuka buku diagnosis keperawatannya untuk menegakkan gangguan pertukaran gas. Apa data utamanya yang kita ingin cari? Dyspno, PCO2 meningkat atau menurun. Oke. Takikardi. Jadi dia ada sesak napas. Kemudian PCO2-nya meningkat atau menurun, PO2-nya menurun, kemudian ada takikardi, pH arteri meningkat atau menurun, dan bunyi napas tambahannya jelas. Apakah nanti pernapasannya Kussmaul, pernapasan Cheyne-Stokes, dan seterusnya. Nah, penting bagi teman-teman untuk memahami ini ya. Kalau gangguan pertukaran gas berarti kita minimal dapat 4 ya. Nilai PCO2-nya, nilai O2-nya, kemudian adanya takikardi, dan nilai pH-nya. Kalau udah ketemu itu ditambah dengan sesak napas, maka kita akan dengan yakin untuk menegakkan diagnosis gangguan pertukaran gas. Itu teman-teman ya, jadi mudahnya. Kemudian kapan kita menegakkan pasien yang mengalami gangguan ventilasi spontan? Kapan menegakkan diagnosis itu? Dari buka aja kita diskusi aja, lebih bagus lah daripada paparan nanti malah pusing. Kapan kita menegakkan diagnosis itu? Dilihat dari dokter. Iya. Otot bantu napas. Ya, dia ada sesak napas, penggunaan otot bantu napas ya.
dia misalnya tidak dikatakan bahwa dia menggunakan otot bantu napas, tapi terlihat pada saat bernapas bahunya naik gitu ya. Kemudian ada upaya yang kuat untuk bernapas, itu berarti dia menggunakan otot bantu napas. Kemudian jika kita temukan ada flow-tidalnya, PCO2-nya, PO2 dan saturasi oksigen. Nah, terus apa yang membedakannya dengan gangguan pertukaran gas? Ternyata data yang paling menonjol di sini adalah penggunaan otot bantu napas dan volume tidalnya. Kalau dilakukan pemeriksaan spirometri ya, tapi kalau tidak, data yang paling membedakan dengan gangguan pertukaran gas tadi adalah adanya penggunaan otot bantu napas. Misalnya dia bernapas sambil seperti orang bersiul, berarti itu dia kesulitan bernapas ya, dia mengalami sesak napas. Nanti data-data yang akan mendukung minornya adalah adanya gelisah tadikardia. Kemudian bagaimana kalau kita ingin kita curiga adanya pola napas tidak efektif. Tadi dia menggunakan otot bantu napas. Nah, sekarang yang membedakannya sama-sama sesak napas, penggunaan otot bantu napas, tapi fase ekspirasinya memanjang. Kemudian ada tachypnea, bradypnea, hiperventilasi, Kussmaul, dan Cheyne-Stokes. Nah, jadi kalau kita temukan adanya gangguan atau ada masalah dengan irama pernapasannya, kemudian ditambah dengan penggunaan otot bantu napas, fase ekspirasi yang memanjang dibanding dengan fase inspirasi, maka kita bisa menegakkan diagnosis pola napas tidak efektif. Pola napas tidak efektif. Coba disampaikan apa perbedaan dari masing-masing diagnosis itu. Satu, diagnosisnya bersihkan jalan napas tidak efektif. Apa yang membedakannya dengan gangguan pertukaran gas? Apa yang membedakannya dengan gangguan ventilasi spontan? Dan apa yang membedakannya dengan pola napas tidak efektif? Siapa yang mau coba? Kalau kita menemukan satu kasus sama-sama bicara tentang sesak napas dan sebagainya, data apa yang bisa kita gunakan untuk menegakkan diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif? Siapa nih? Siapa yang mau nyoba? Siapa yang mau nyoba? Coba Pak. Oh ya, silakan. Kalau bersihan jalan nafas tidak efektif itu di data mayornya ada keluhan batuk tidak efektif, pasiennya tidak mampu batuk, Ya. kemudian ada produksi sputum berlebih, sama bunyi nafasnya tadi Pak ada menghizim dan bunyi rengking. napas tambahan ya, bunyi napas tambahan. Kapan kita menegakkan diagnosis pola napas tidak efektif? Data apa yang kita cari di situ? Nah, ini kan intinya kita mencari data nih. Data apa yang kita cari untuk menegakkan diagnosis pola napas tidak efektif? Coba ya Pak. Ya. Untuk membedakan kalau pola napas tidak efektif, datanya itu pasiennya pola napasnya tidak abnormal, bisa tachypnea, bradypnea, bisa hiperventilasi, Kussmaul gitu Pak. Kussmaul, Cheyne-Stokes, ya terus. Fase ekspresinya dia lebih memanjang. Fase ekspirasinya memanjang. Dan sesak napas, jangan lupa ya, sesak napas. Dan penggunaan otot bantu napas. Penggunaan otot bantu napas. Oke, apa yang membedakannya dengan gangguan pertukaran gas? Coba Pak. Ya, silakan. Kalau gangguan pertukaran gas apa yang mau kita lihat? Data apa yang kita cari?
PCO2-nya meningkat atau menurun, Pak? Ya. PO2-nya menurun, Ya. kemudian adanya takikardi, Ya. pH arteri meningkat atau menurun, terus ada juga bunyi nafas tambahan, Pak. Ya. Yang pasti dia ada sesak napas ya. Ada Ya, sesak napas. Begitu dia ada sesak napas, PaO2-nya meningkat atau menurun, PCO2-nya meningkat atau menurun, ditambah dengan penggunaan otot bantu napas, ada pola napas yang berubah, misalnya menjadi Kussmaul, Cheyne-Stokes, maka itu menjadi pola napas tidak efektif diagnosisnya. Nah, tapi kalau dia kelihatannya masalahnya ada di pertukaran gasnya saja, dia tidak menggunakan otot bantu napas, atau kalaupun ia tidak terlalu menonjol, maka diagnosisnya adalah gangguan pertukaran gas. Jadi nanti yang dihafalin itu aja. Ada berapa diagnosis tadi? Ada 4 ya. Ada 4. Bersihin jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, dan pola napas tidak efektif. Oke. Sekarang coba kita lihat di subkategori yang lain, yaitu sirkulasi. Coba kita lihat di sirkulasi ada berapa diagnosis yang umum yang sering sekali keluar ya. Kalau pasiennya ada yang terpasang ventilator, itu hanya ada satu diagnosis yang mewakili, gangguan penyapian ventilator. Kalau sirkulasi ada gangguan sirkulasi spontan, penurunan curah jantung, perfusi perifer tidak efektif, udah 3 aja. Nah, coba kita lihat di halaman berapa ini ya. Kita diskusi aja, 32. Ini sudah uji kompetensi belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oh, ya. Nanti ini sekalian materi uji kompetensi juga begini juga nanti. Jadi ada 3 diagnosis aktual yang berkaitan dengan subkategori sirkulasi. Ya. Yang pertama gangguan sirkulasi spontan. Ya, yang punya buku SDK silakan dibuka. Jadi gangguan sirkulasi spontan, kita lihat tanda dan gejala mayornya. Ini kasus yang sering tuh pasien jantung, ya, kemudian bradikardi, takikardi, sindrom koroner akut, gagal jantung, kardiomiopati, miokarditis, disritmia, intinya penyakit jantung, kecuali yang boleh paru ya, overdosis, tenggelam. Itu gangguan sirkulasi spontan. Apa yang dimaksud dengan gangguan sirkulasi spontan adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Ya. Tanda dan gejala mayor yang pertama kita temukan adalah frekuensi nadi lebih dari atau kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150. Lebih dari 150 kalau atau kurang dari 50. Jadi nadi itu cepat banget. Itu sudah mengarah ke ventricular tachycardia atau fibrilasi, atrial fibrilasi ya. Tekanan darah sistoliknya kurang dari 60 atau di atas 200. Ini ekstrem semua nih. Pasien nggak berespon, intinya. Jadi kalau ada pasien, kita datang panggil namanya nggak berespon, diukur tekanan darahnya, sistoliknya di bawah 60 atau di atas 200, nadinya di bawah 50 atau di atas 150, kemudian napasnya kurang dari 6 kali atau lebih dari 30 kali, kesadaran menurun atau tidak sadar. Diagnosisnya adalah gangguan sirkulasi spontan. Jadi
ciri utama pasien ini adalah tidak sadar. Jadi minimal kita menemukan 80% ya. Jadi tidak berespon, tidak sadar, nadinya di bawah 50 atau nadinya di bawah 50 atau di atas 150, tekanan darahnya di bawah 60 atau di atas 200, nah itu berarti gangguan sirkulasi spontan. Itu yang mencirikannya. Kemudian yang diagnosis yang kedua yang paling sering umum kita temukan adalah penurunan curah jantung. Apa data mayor yang kita bisa temukan? Ya, data mayor yang bisa kita temukan, satu, terjadi perubahan irama jantung. Pasien mengalami berdebar-debar, palpitasi, bradikardi atau takikardi di bawah 60 atau di atas 100 nadinya. Ada gambaran EKG aritmia atau mengalami gangguan konduksi ya. Jadi pasiennya palpitasi, menyatakan lelah, sesak napas, kemudian dia mengalami paroxysmal nocturnal dyspnea. Seperti apa itu? Jadi dia tengah malam bangun ketika kita lagi round ke kamar-kamar pasien, kita lihat pasien itu duduk bersandar atau semi-volar. Kemudian kita hampiri, tanya, Bapak kenapa tidak tidur? Mulai kapan? Nah, barusan aja saya terbangun sesak napas. Itu namanya dia mengalami nocturnal paroxysmal atau paroxysmal nocturnal dyspnea, sesak napas tengah malam. Atau dia mengalami ortopne, batuk. Nah, ortopne itu dia sesak kalau posisinya telentang. Jadi dia cenderung ingin duduk, memeluk bantal atau bersandar. Jadi pasiennya subjektifnya dia mengalami palpitasi, mudah lelah, kemudian sesak napas. Selanjutnya dia mengalami sesak kalau baring telentang, posisi lain bantal pendek, atau dia pada saat mau tidur tidak sesak napas, kemudian malam-malam sesak napas. Itu diagnosisnya penurunan curah jantung. Ya tentu ditambah dengan data-data objektif. Dia mengalami bradikardi, takikardi, ada gambaran EKG yang menunjukkan adanya aritmia, ada edema, ya, vena jugularnya meningkat, CPP-nya meningkat kalau dia dipasang CPP. Kemudian tekanan darahnya meningkat atau menurun, nadi peripheral interval lemah, kapilari refill-nya lebih dari 3 detik ya. Oliguria, warna kulit pucat dan atau cyanosis. Suara S3 dan S4-nya terdengar. Juga ejection fraction-nya menurun. Detaknya, kualitas denyut nadinya menurun. Kalau ini jelas sekali ya bahwa ini pasien mengalami penurunan curah jantung. Ya, jadi kalau kita temukan data-data itu, misalnya data objektifnya kita temukan satu saja, dia belum direkam EKG tapi dia mengalami bradikardi. Nah, udah catat satu, perubahan preloadnya, dia ada edema, distensi vena jugular, kita nggak bisa ukur CPP-nya karena dia nggak dipasang CPP. Kemudian tekanan darahnya meningkat atau menurun, kita pencet kukunya kembalinya lebih dari 3 detik ya. Nah, produksinya menurun. Nah, itu yang paling mudah. Kemudian setelah itu kita lanjut ke luarannya. Apa luarannya ini? Jadi catat aja, nggak banyak yang kita keluarkan ya. Ini anggap aja kita sedang belajar soal-soal sekarang. Curah jantung, Pak. Curah jantung, ya, curah jantung. Apa ekspektasinya?
Menurun ya, Pak? Ekspektasinya apa? Meningkat, Pak. Meningkat, ya. Nanti kriteria hasilnya jangan bingung lagi, karena di soal kan sudah disebutkan data-data mayor yang muncul yang mendukung kita untuk menegakkan diagnosis itu. Maka buat aja kriteria hasilnya itu sesuai dengan data mayor yang ada. Ya. Yang penting ekspektasinya mendukung. Nah, coba dicek di intervensinya apa tuh? Nanti setelah sesi ini, yang saya udah kasih tahu tadi, tinggal dibuat catatannya di rumah. Oh, diagnosis penurunan curah jantung itu data mayornya apa saja, luaran utamanya apa, luaran tambahannya apa, ekspektasinya apa, kriteria hasilnya apa, ya. Nah, saya biasanya nggak tahu kalau yang lain yang suruh bikin soal ya. Kalau saya yang bikin soalnya begitu. Jadi tinggal dihafalin aja semua teman-teman. Mudah. Itu yang kedua ya. Jadi kalau tadi diagnosisnya gangguan sirkulasi spontan, yang harus kita cari pertama apakah pasien sadar, berespon atau tidak, gitu ya. Kemudian frekuensi nadinya di bawah 50 atau di atas 150. Tekanan darah sistoliknya di bawah 60 atau di atas 200 ya. Kemudian frekuensi napasnya 6 kali atau di atas 30. Sekarang menurun. Nah, itu diagnosis gangguan sirkulasi spontan. Kalau ini gangguan sirkulasi spontan apa ininya luarannya? Sirkulasi spontan. Sirkulasi spontan. Apa ekspektasinya? Ekspektasinya apa? Sirkulasi spontan meningkat. Meningkat dan menurun. Meningkat, Pak. Meningkat. 151. Meningkat atau membaik? Sirkulasi membaik atau meningkat? Meningkat. Meningkat, Pak, kalau di buku, Pak. Meningkat, Pak. Sirkulasi spontan mana? Oh, ada di sini. 105, Pak, di SLKI, Pak. Oh, 105, saya salah lihat. Sirkulasi spontan ya. Jadi ekspektasinya meningkat. Nah, nanti kriteria hasilnya disesuaikan dengan data mayor yang ditemukan. Oke. Kemudian yang kedua tadi diagnosisnya curah jantung atau penurunan curah jantung. Apa luarannya? Curah jantung. Ekspektasinya apa? Curah jantung Meningkat. Meningkat ya. Kemudian intervensinya apa itu curah jantung? Perawatan jantung. Perawatan jantung itu ada 2 kalau saya tidak salah tuh ya, coba dicek. Satunya perawatan jantung akut, Pak. Perawatan jantung akut dan perawatan jantung. Apa yang membedakan keduanya? Kalau serangan baru terjadi fase akut, maka perawatan jantung akut. Kalau dia udah gagal jantung lama, maka perawatan jantung. Oke. Sudah berapa diagnosis yang kita bahas? 6 ya? 6 baru ya. Yang ketujuh, perfusi perifer tidak efektif. Jadi bisa dibedakan antara gangguan sirkulasi spontan dengan penurunan curah jantung ya. Sekarang perfusi perifer tidak efektif. Apa pengertiannya? Penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Ya, penyebab dan seterusnya silahkan dibaca. Apa tanda mayornya? Ada 5 ya, tidak ada nilai subjektif di sini. Karena tidak bisa dia keluhkan ya. Jadi satu pengisian kapiler lebih dari 3 detik. Kalau bagian perifernya kita
tekan bagian kukunya, dia menunggu waktu lama. Tekan, kemudian itu 1, 2, 3. Lebih dari 3 detik berarti masalah. Normalnya itu begitu lepas dia langsung ngisi lagi. Ya, kurang dari 2 detik. Data mayornya pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba. Bagaimana kita tahu bahwa dia menurun atau tidak teraba dibandingkan dengan nadi karotis atau nadi sentral. Akralnya teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Oke, ada 5 data. Pengisian kapilernya lebih dari 3 detik, nadi perifernya menurun atau tidak teraba, akralnya dingin, kemudian warna kulit pucat dan turgor kulit menurun. Nah, pasien-pasiennya ini kondisi klinis terkait tromboflebitis, anemia, gagal jantung kongestif, kelainan jantung kongenital dan seterusnya. Jadi bisa dibedakan ya dengan sangat jelas ketiga diagnosis ini. Tadi gangguan sirkulasi spontan, pasiennya tidak sadar. Kalau penurunan curah jantung itu pasiennya sadar penuh, kemudian tadi ditandai dengan kelelahan, palpitasi atau berdebar-debar dan seterusnya. Dan kalau yang ini karakteristiknya adalah di sirkulasi pengisian kapilernya. Pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifernya menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, ya, kemudian warna kulit pucat dan turgor kulitnya menurun. Oke, ada berapa diagnosis tadi yang disirkulasi? Tiga, Pak. 3 ya, diagnosis aktualnya ada 3, yaitu Gangguan sirkulasi spontan, penurunan gangguan curah sirkulasi jantung, spontan, penurunan curah jantung, dan perfusi perifer tidak efektif. perfusi perifer tidak efektif. Udah hafalin aja itu. Kalau dia kasusnya berkaitan dengan jantung, nggak mungkin lari dari 3 itu. Kalau saya yang buat soalnya. Kalau yang lain ya mau kasih resiko ya bisa jadi. Cuman bisa ditebak lah risiko itu hanya 2 statement, faktor risiko. Kemudian yang respirasi tadi ada berapa yang kita pelajari? Yang aktualnya ada berapa? 4, Pak. 4. Yang aktualnya ada 5. Yang kita 5, bahas Pak. 4. 5. Ya, 5. Ya, jadi 1 tadi apa? Bersihan jalan Bersihan jalan nafas. nafas, Ya, tidak efektif. efektif. Yang kedua, Penyampaian ventilator. Gangguan Gangguan pertukaran gangguan gas. Yang ketiga, gangguan ventilasi spontan. gangguan ventilasi spontan. Itu khas pada pasien yang menggunakan ventilator. Ya, kemudian keempat, Pola nafas. yang kelima, Gangguan penyampaian ventilator. ya, gangguan penyampaian ventilator itu yang saya maksud, khas pada pasien-pasien yang dipasang ventilator, ya. Kemudian untuk di sirkulasi tadi ada 3. Gangguan sirkulasi spontan, jantung, perfusi perifer. Nah, saya udah bocorin semua tuh. Jadi nanti begitu Pak Mutar pulang ke rumah, jangan buru-buru ngerjain yang lain dulu, catat dulu tuh. Ada berapa yang kita diskusikan, ada 8. Ya, kalau gangguan penyapihan ventilator tadi nggak usah dihafalin tuh karena saya nggak bikin itu pastinya. Kemudian apa lagi nih bagian mana lagi? Ya, kita diskusikan yang mungkin keluar aja lah. Kalau yang nggak keluar nggak usah. Kita cari yang simpel-simpel aja, jangan sampai nanti saya dimarahin sama Pak Muhtar. Di nutrisi, halaman 53. Nutrisi.
Nutrisi itu ada, diagnosis aktualnya ada berat badan lebih, kemudian defisit nutrisi, diare, disfungsi motilitas gastrointestinal, hipervolemia, hipovolemia. Nah, terus neonatorik enggak lah ya. Ya, kira-kira itu. Kalau berat badan lebih, ini kayaknya terlalu gampang ya. Nggak usah lah nggak usah kita keluarkan itu ya. Defisit nutrisi kayaknya ya. Defisit nutrisi itu pengertiannya adalah asupan nutrisi tidak cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Apa datanya? Data mayornya, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Ini paling gampang. Ya Pak Muhtar ya? Mana Pak Muhtar tadi? Kangen juga, lama tidak dengar suaranya Pak Muhtar. Ini dia. Kalau defisit nutrisi, ini Pak Muhtar cuma satu aja tandanya ini. Penurunan berat badan minimal 10% di bawah rentang ideal. Defisit nutrisi itu. Kalau nggak ada data itu, berarti pembuat soalnya salah. Ya, nggak usah dihafalin lah ini. Gejala minornya itu mau berapapun, kalau nggak ada yang berat badan menurun minimal 10%, itu abaikan aja. Diagnosisnya tidak tegak. Kemudian kalau diare, itu mudah banget ya. Defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Feses lembek atau cair, ini mudah-mudah nih. Kalau yang mudah-mudah begini nggak dikeluarin. Disfungsi motilitas gastrointestinal, datanya tuh platus tidak ada, mengungkapkan platus tidak ada. Nggak platus, nggak kentut-kentut, ada nyeri, kram abdomen, suara prestatif berubah, tidak ada hipoaktif atau hiperaktif. Ya, nggak usah kita keluarin itu. Hipervolemia, nah ini mungkin keluar nih. Hipervolemia. Sebentar saya catat juga ya, nanti saya bilang nggak keluar, ternyata keluar. Nanti Pak Muhtar protes. Oh ini PHP nih, pemberi harapan palsu, katanya nggak keluar, ternyata keluar. Jadi kita nggak usah diskusinya nggak keluar di soal ya, yang kemungkinan keluar aja. Ntar saya catat dulu. Saya sebetulnya udah punya soalnya, tapi apakah sesuai dengan yang saya jelaskan hari ini apa enggak? Tadi satu diagnosisnya yang kita diskusikan adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian 2, gangguan pertukaran gas. 3, pola napas tidak efektif. Itu kasus bunga-bunganya doang. Yang 4 itu tadi gangguan ventilasi spontan ya. Yang ketiga itu. Yang ketiga ya. Oke. Kemudian penurunan curah jantung ya. Yang keenam tadi perfusi perifer tidak efektif. Lagi 7. Apa tadi Pak? Pak, yang respirasi kelompatan 1 Pak, pola nafas tidak efektif belum sepertinya. Sudah, saya sudah. Iya. Yang tadi di kardiovaskuler itu ada 3 kan? Gangguan Iya. Sirkulasi. Gangguan sirkulasi spontan.
Nih. Nah, nanti yang keluar itu satu-satu aja. Misalnya hari pertama itu diagnosis apa, hari kedua nanti diagnosis apa lagi. Kalau sampai 3 hari diagnosis apa lagi kita ubah-ubah, tapi nggak jauh dari ini. Apalagi hiperpolemia. Kalau yang defisit nutrisi nggak usah ya Pak Mutar ya. Itu terlalu mudah. Pokoknya ada penurunan berat badan 10% minimal, udah dia tegak. Satu data doang. Histerik neonatorus enggak. Satu lagi lah kita cari ya. Coba tes ya. Coba ya sempurna. Gangguan eliminasi urin. Jadi teman-teman pelajari juga apa namanya psikologis pengajarnya, dosennya. Kayak saya ngajarnya kan kardiovaskuler, perkemihan, pernapasan, paling banter pencernaan. Nggak mungkin saya ngeluarin soal tentang persarafan. Karena itu bukan coupling saya. Jadi gitu caranya mempelajari. Ini kalau yang ngajar tuh Pak Joko, misalnya ngajarnya respirasi, ya dia nggak mungkin keluarin perkemihan gitu. Ya jadi psikologisnya gitu. Dan yang paling dikuasai dosen aja, kalau dia senang jelasin tentang apa, dia pasti ke situ arahnya. Nah jadi kayaknya teman-teman nggak usah belajar terlalu banyak, kasihan nanti suaminya nggak sempat dibikinin kopi, nanti Pak Mutar nggak sempat main-main sama anaknya, jadi pelajaran 10 itu aja ya. Pak, jangan banyak. Tapi maksud saya jangan lagi salah, udah belajarnya tinggal 10, harus benar semua 100 ya. Jadi kira-kira gambaran soalnya itu nanti saya kasih kasus, kemudian pertanyaannya itu apa diagnosis keperawatannya. Kalau pertanyaannya masalah keperawatan, nah jadi jawabannya ya masalah aja. Misalnya gangguan sirkulasi spontan, nyeri akut. Nah kalau nyeri akut nggak saya keluarin lagi karena itu terlalu sering, udah hafal, hafal luar kepala ya. Apalagi Bu Rida tuh setiap kali ketemu diagnosis ketemu pasien nyeri, jadi udahlah dikasih nyeri terus. Tiap bulan nyeri Pak. Nah iya. Kalau saya nyerinya biasanya minggu kedua Pak Mutar, udah mulai nyeri. Kalau kata orang Sunda nyeri hati, itu kenapa suka mulai nyeri minggu kedua? Itu minggu kedua gajinya udah habis. Sakitnya yang di sini Pak. Canda aja itu Pak Mutar. Kita nggak boleh mengeluh soal rezeki. Kalau mengeluh soal rezeki itu nanti Allah tidak akan tambah. Kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi siapa yang bersyukur akan nikmatku, aku akan tambah. Tapi kalau tidak bersyukur, kufur atas nikmatku, tunggulah azabku amat pedih. Sebel kan? Jadi kata orang tua saya, jangan sekali-kali mengeluh soal rezeki. Jangan sekali-sekali mengeluh soal jodoh. Jangan sekali-sekali mengeluh atau meminta kematian. Karena itu semua urusannya Allah. Oke, baik, kita lanjut. Nah, jadi pertanyaan pertamanya pasti
apa diagnosis keperawatan pasien di atas? Kalau diagnosis, berarti jawabannya masalah keperawatannya, masukan etiologinya, kemudian ditambah dengan DODS-nya, data mayornya. Data mayornya kan sudah di atas, tinggal menyalin. Tapi kalau pertanyaannya, apa masalah utama keperawatan? Apa masalah keperawatan utama pasien di atas? Maka jawabannya masalah, nggak usah nyari-nyari penyakit macam-macam. Karena kalau dijawab dengan diagnosis, lantas salah diagnosisnya, itu jadi masalah. Jadi jawab saja dengan masalah keperawatan. Kemudian biasanya diikuti dengan apa luaran utamanya. Kalau ditanya luaran utama, jawab luaran utama aja, nggak usah ditambah-tambah pakai luaran tambahan. Nanti cari masalah. Biasanya setelah itu pertanyaan, apa ekspektasinya? Berikutnya, apa kriteria hasilnya? Kemudian pertanyaannya, apa intervensi keperawatan utamanya? Nah, intervensi keperawatan utamanya tolong nanti jelaskan. Ada intervensi observasi, ada intervensi terapeutik, ada intervensi edukasi, dan ada intervensi kolaborasi. Nah, itu pertanyaan. Jadi satu masalah keperawatan tapi sampai kepada intervensinya. Nah, biasanya saya di keperawatan utamanya saja. Intervensi keperawatan utamanya apa? Kemudian uraikan. Nah, yang diuraikan itu nanti yang observasi apa aja, terapeutik apa aja, edukasi apa aja, kemudian kolaborasinya kalau ada apa. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau kita diskusikan? Saya kira kalau teori tentang 3S-nya nggak usah kali ya. Kita review saja tadi sudah. Nah, saya nggak minta sampai ke progress note segala macam, baru sampai di situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Siapa nih? Asi? Ya, siapa yang mau bertanya nih? Pak, ini bertanya, silakan. Untuk soalnya itu isai ya Pak? Iya, isai. Jadi kalau nanti OSCE, ini misalnya soal saya itu di stase 2, waktunya 5 menit misalnya. Nah, jadi begitu teman-teman duduk, nanti baca soal langsung mengerjakan hasilnya. Jadi nggak ada waktu untuk berpikir, langsung kerjakan. Nanti begitu 5 menit, teng, bel, pindah lagi, lewat itu gerbong itu. Jangan coba bertahan di sana, nanti yang lain nggak bisa pindah. Nah, gitu mekanismenya. Sudah pernah bukan? Belum, Pak. Oh, belum. Belum ya. Jadi nanti pindah, nanti teman-teman akan menempati stase, setiap meja itu ada soalnya. Mungkin nanti ada soal praktik di situ, mungkin ada soal teori. Nah, soal saya itu biasanya teori aja. Nanti begitu duduk, teman-teman langsung mengerjakan soal. Waktunya 5 menit. Begitu 5 menit, teng, berdiri walaupun belum selesai, pindah. Nah, jadi dihafalkan itu yang 10 itu. Yang hari pertama beda, hari kedua biasanya beda lagi soalnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nggak usah cemas. Kan kata Pak Desukanto, ijazahnya sudah ada. Itu nama Bu Rida baru ditulis Ridanya. Rahmayantinya belum. Mungkin Rida yang mana? Ya, santai aja ya. Nikmati. Orang kuliah itu yang
tua jadi muda, yang muda jadi dewasa, yang tadinya serius amat jadi hilang keseriusannya, tadinya nggak pernah ngomong jadi ikut ngomong ngobrol. Di situ indahnya orang kuliah. Bahwa ada ujian, anggap aja itu adalah hiburan. Ujian harus begitu. Tapi ini Mas Bontang nilainya bagus-bagus. Kemarin apa namanya, informasi dari teman-teman pengajar juga mereka salut dengan teman-teman di Bontang ya, keseriusannya, hasil belajarnya bagus ya. Jadi tinggal nanti mengikuti aja proses stase di nurse ini. Silakan kalau ada pertanyaan, kita diskusi saja mengenai teknis bagaimana menegakkan diagnosisnya. Saya kira sudah cukup oke. Nanti pada saat kita nurse, baru kita perhalus itu bagaimana membuat luaran tambahan, bagaimana membuat intervensi pendukung, kemudian progress note-nya seperti apa sebetulnya menulisnya supaya benar-benar ada bedanya antara sebelum kuliah dengan setelah kuliah. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, monggo Bu Septi. Ya, saya itu masih bingung yang di penurunan curah jantung itu kan ada kalau di Bu, suaranya nggak bisa saya dengar dengan bagus, Ibu Septi, putus-putus. Ya, Pak. Mana? Ya. Bentar, Pak. Ya. Ini saya dekati biar dengar. Ya, silakan. Monggo. Ya, ini dengar, Pak. Ya, dengar udah. Oh ya. Saya melihat di buku SDK ini itu kan ada penurunan curah jantung. Di situ kan ada kriteria, misalnya palpitasi, terus ada lelah, ada dyspnea, ada paroksimal. Ya. Bagaimana kita melihat 80%-nya, misalnya perubahan preload itu ya, itu kan di lelah. Apakah kita hanya melihat untuk 80%-nya itu untuk penegakan diagnosisnya hanya kita lihat edema, distensi vena jugularis, atau CPP-nya meningkat atau menurun? Apa hanya 4 itu atau keseluruhan dari yang ada kriteria dyspnea, paroksimal itu kan Pak dikelompokkan saya lihat. Seperti apa? Iya. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini sebetulnya hanya ada 8 ini Bu. 8. Misalnya perubahan pada irama jantung, dan pada umumnya Pak kasus-kasus gagal jantung kongestif, sindrom koroner akut, stenosis mitral, regurgitas mitral dan seterusnya, itu gejala ini ada ya. Tadi misalnya palpitasi, perubahan preloadnya lelah, dia menyatakan lelah. Kapan? Kalau pada saat kita temukan dia tidak lelah, kita bisa tanya, kalau lagi berjalan, pergi ke kamar mandi, atau habis makan, lelah nggak? Nah, itu masuk ya. Kemudian sesak napas, kami bisa lihat bagaimana dia bernapas. Kemudian perubahan kontraktilitas, ya mungkin yang bisa dia ceritakan satu di antara ini. Nah, ini bisa udah masuk Bu, gitu ya. Ini masuk dalam kelompok perubahan kontraktilitas, misalnya adanya TND, atau ada ortopne, atau ada batuk. Nah, kemudian yang objektifnya perubahan irama jantung, mungkin kita hanya akan menemukan bradikardianya atau takikardinya. Gambaran EKG aritmianya barangkali masih kurang jelas atau belum sempat diperiksa EKG-nya, nggak ada masalah. Tapi ada yang wakili, ini sekelompok data ini mewakili perubahan irama jantung. Kemudian ada perubahan preload. Preload itu termasuk edema, distensi vena jugular, central venous pressure. Satu di antaranya ini sudah menunjukkan bahwa ada masalah di preload. Perubahan afterload-nya juga demikian. Kita lihat dari tekanan darahnya kah, nadi perifernya kah. Kalau lengkap semua, why not gitu ya, kita masukkan. Tapi semuanya itu mewakili bahwa ada masalah dengan afterload-nya. Perubahan kontraktilitasnya, misalnya terdengar suara jantung S3, mungkin kalau kita cari S4-nya nggak ketemu, saya nggak ada masalah, ya. Jadi yang penting ada yang wakili saja. Gitu ya Bu Septi, mudah-mudahan menjawab ya.
Iya. Halo? Halo? Iya Pak, saya dengar Pak. Oh ya, baik, alhamdulillah. Bisa dipahami Bu Septi? Iya itu dulu saya pemahamannya gini Pak. Oh kalau dia misalnya ketemu dari yang misalnya dia itu perubahan preload gitu kan Pak. Ini kan macam-macam, ada afterload, Ya. itu. Kalau preload itu kan ada 4 itu data mayornya. Ya. Saya pikir apakah misalnya dari 4 ini Harus seluruhnya gitu? Enggak. Iya, gitu maksud Tidak. saya. Ya, tidak. Karena gini, kita ketemu kasus pasien itu, gradingnya itu kan berbeda-beda, tahapan penyakitnya itu berbeda-beda. Ada yang memang sudah pada tahap lanjut, sehingga semua gejalanya sangat komplit, gitu ya. Seperti textbook aja gitu, kita lihat, wah ini seperti ini. Tapi ada yang di fase-fase awal, di mana gejalanya baru sebagian yang menonjol keluar, gitu ya. Tapi ada juga kemudian pada pasien tertentu yang sangat toleran terhadap nyeri atau apa. Mungkin pada saat kita tanya, apakah Bapak berdebar-debar? Dia persepsikan bahwa saat itu, ya dia bilang tidak. Bisa saja gitu ya. Nah, persepsi pasien berbeda-beda sehingga kemudian kita salah. Tapi dari ke-8 kategori gangguan pada kasus jantung ini, kita ambil sebagai satu bagian. Jadi kalau 8 itu kita membutuhkan berapa supaya bisa dapat 80? Ya, katakanlah misalnya 6 dari 8. 6 dari 8, 6 per 8 kali 100% berapa tuh? Atau berapa kira-kira? Kalau 6 saya kira sudah terpenuhi. Tegak itu diagnosis. Biasanya itu data tidak lengkap itu loh, karena berbagai hal tadi, antara lain persepsi responden dengan kita itu berbeda, atau memang dia masih berada pada fase awal, gitu ya Bu ya. Jadi tidak harus lengkap seluruhnya gitu kayak textbook yang ada di SDKI, tidak harus. Jadi data-data yang ada di SDKI pun juga memberikan kita gambaran secara umum saja, spesifiknya pada setiap pasien akan berbeda-beda. Oke, begitu teman-teman. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Nanti perhatikan di soal manapun, termasuk di soal uji kompetensi,